Jadi UHC itu kalau sederhananya ya mungkin ya BPJS tapi dibayarkan sama pemerintah gitu. Jadi ada kan masyarakat yang nggak bisa bayar BPJS karena memang tidak mampu bayarnya, atau mereka sudah punya BPJS tapi mereka menunggak karena ya mungkin di PHK atau mereka ya tidak mencukupi untuk bayar BPJS. Nah itulah UHC itu. Masyarakat yang mau melahirkan tapi dia tidak punya biaya itu, atau misal masyarakat harus operasi jantung atau misal harus apa dirawat tapi mereka tidak punya biaya, itu ada sampai pernah 260 miliar itu kita dorong anggarannya Kang Denny. Untuk siapa? Untuk masyarakat Kota Bandung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan, salam kedaulatan rakyat. Ya, kebetulan sahabat SJ kita kedatangan tamu dengan Ibu Salmiah Harambe. Beliau ini sekarang ada di DPRD, Bu ya. DPRD Provinsi berarti dan DPRD Kota Bandung. DPRD Kota Bandung dan akan maju untuk DPRD Provinsi begitu. Diamanahkan. Iya, baik. Beliau ini calon dari PKS ya. Ya. Oke, baik Ibu. Nah, saya mau tanya-tanya saja ini sedikit tentang acara yang sedang kita langsungkan ya Ibu ya. Ini acaranya tujuannya untuk apa Bu? Oke, jadi ini ada namanya acara Teras PKS. Ini adalah program dari Partai Keadilan Sejahtera ya. Di tiap kecamatan kita mengerjakannya juga di kelurahan-kelurahan, kadang per RW, kadang sekelurahan. Jadi ini acaranya tujuannya adalah untuk lebih mengenalkan, karena sosialisasi ya, lebih mengenalkan PKS kepada masyarakat. Satu, jadi mereka tahu oh PKS itu apa, singkatannya Partai Keadilan Sejahtera. Nomor urut partainya berapa? Nomor 8. Itu tadi juga ya. Kemudian juga apa yang kita perjuangkan, ataupun mungkin sekarang kita akan masuk ke pemilu 2024, siapa presiden yang kita usung ya, Anies Baswedan ya, kemudian Muhaimin Iskandar, itu juga kita sampaikan dengan cara yang ya mudah-mudahan bisa menarik ya buat ibu untuk mengingatnya, termasuk juga karena ini sosialisasi juga untuk para bakal calon anggota dewan. Jadi saya juga menyampaikan terutama mensupport juga ya teman-teman kita juga, ada tadi Ibu Andi Neni Sri Lestari, beliau sebagai bakal calon anggota dewan untuk Kota Bandung ya dari dapil ini. Kemudian juga tadi saya juga sama di support juga sama teman-teman, diperkenalkan, karena biasanya kalau memperkenalkan diri mungkin ya teman-teman memperkenalkan diri saya sebagai anggota DPRD Kota Bandung yang sekarang diamanahin menjadi calon legislatif DPRD Provinsi Jawa Barat untuk dapil Kota Bandung dan Cimahi. Itu juga kita sampaikan, dan karena saya sudah menjadi anggota, alhamdulillah sudah menjadi anggota DPRD Kota Bandung, jadi saya selalu menyampaikan apa yang sudah kami perjuangkan. Karena itu saya selalu juga menyampaikan gerakan SMA. Gerakan SMA itu gerakan yang alhamdulillah kita inisiasi sudah cukup lama. Gerakan SMA itu singkatan dari senang membaca Al-Quran sama senang menghafal Al-Quran. Jadi ini kita menjadikan kegiatan kita semua nanti mengarah kepada Allah gitu ya. Maksudnya tidak lepas dari itu. Nah, untuk gerakan SMA ini dari Ibu atau dari PKS nih Bu? Kalau gerakan SMA itu emang alhamdulillah itu inisiasi saya. Tapi sangat sesuai dengan apa yang ada di PKS, karena PKS sendiri juga memang sudah membiasakan itu kepada para kader-kadernya. Cuma saya mencoba memformulasikan dengan bahasa yang gampang diingat dan gampang dipahami oleh masyarakat. Senang membaca Al-Quran, senang menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran sebisa mungkin 1 juz setiap hari, atau kalau nggak bisa ya 1 halaman deh ya setiap hari, atau setiap kali habis sholat wajib, sama menghafal Al-Quran minimal 1 baris aja, 1 baris aja setiap hari. Baik. Alhamdulillah. Iya. Nah Ibu, ini kan kita bicara tentang target PKS yang sudah didengungkan ya beberapa waktu lalu itu katanya 70-80%. Nah kalau melihat dari betul ya 80% kemenangan Jawa Barat mungkin. Ya kalau untuk secara Indonesia itu kita ada namanya 1586. Jadi 15% secara nasional ya, 15% dan 86 anggota
DPR RI. Itu untuk skala nasional. Okay. Kalau untuk Kota Bandung, kita punya targetnya itu adalah memiliki, insya Allah ya, semoga Allah kabulkan, anggota DPRD Kota Bandungnya 26 kursi. Dari 50. Dari 50 berarti lebih dari 50%. Iya, lebih dari 50% ya. Berarti kita targetnya adalah kemenangan total Jawa Barat berarti ya Bu ya, 50% ya. Cukup besar soalnya. Untuk Kota Bandung itu kan? Iya, itu Kota Bandung mohon ya. Baik. Nah, kan Ibu sudah berpengalaman nih, dulu berkontestasi dan akhirnya terpilih, lalu sekarang maju lagi untuk tingkat provinsi. Ada perbedaan tidak Bu untuk baik persaingan dengan caleg lain atau dari partai lain, atau animo masyarakat seperti apa sekarang Bu? Alhamdulillahirabbil alamin, sepanjang ini yang saya rasakan menjadi calon legislatif untuk DPRD Provinsi Jawa Barat ini, ya alhamdulillah banyak kenikmatan Allah ya. Jadi saya bertemu lebih luas lagi, karena biasanya saya hanya ketemunya Kang Denny kebanyakannya di 6 kecamatan aja. Sekarang kan dengan menjadi calon legislatif untuk DPRD Provinsi Jawa Barat itu harus kuriling ke 33 kecamatan. Kebayangnya 6 kecamatan keliling ke 33 kecamatan, 30 di Kota Bandung dan 3 di Kota Cimahi. Mohon. Tapi alhamdulillah sepanjang ini saya merasakan itu banyak sekali pertolongan Allah ya, dan banyak kenikmatan dalam artian alhamdulillah ketemu dengan saudara-saudara yang betul-betul memberikan support, bahkan ketemu dengan masyarakat yang baru bertemu tapi mereka itu benar-benar gitu mendoakan dengan ketulusan ya. Memang betul masyarakat tuh ada yang pragmatis, itu mah tidak dipungkiri ya. Harus datang ke sini boleh, tapi harus bawa apa ya. Tapi saya juga menemukan masih juga banyak orang-orang yang punya kebersihan hati gitu ya, memang ingin membantu berjuang gitu ya, ingin sama-sama berjuang. Banyak juga yang betul-betul mendoakan dan berikan support gitu ya pada kenyataannya saya melihat ya sebetulnya sama ya, jadi menjadi anggota DPRD atau menjadi anggota calon legislatif DPRD provinsi sama, ini kita bertemu dengan masyarakat, jadi polanya yang saya bingkai sama, jadi kita tanda kutip sosialisasi kah atau kampanye kah, semoga itu ada nilai dakwahnya. Jadi berharap itu menjadi sesuatu yang ya baik saya sebagai anggota DPRD atau sebagai calegnya itu, semoga itu jadi nilai ibadah di sisi Allah, dan masyarakat yang mendengarkan juga membuat mereka menjadi lebih baik lagi beribadahnya kepada Allah, sehingga yang dikerjakan mudah-mudahan ya bermanfaat gitu untuk umat, bermanfaat ya, untuk ya barokah, manfaat itu untuk masyarakat. Ininya polanya sama seperti itu Kang Denny, mudah-mudahan. Baik. Nah, kira-kira ini untuk pencalonan sebagai dewan untuk provinsi ya Bu ya? Ya. Nah, ini program apa yang menjadi titik untuk Ibu sampaikan ke masyarakatnya? Baik, seperti yang sudah kami perjuangkan, sudah sangat saya dorong sekali dan kami perjuangkan betul ya di fraksi PKS di DPRD Kota Bandung, itu adalah terkait dengan kesehatan. Karena saya masih melihat masih sangat, jangankan masyarakat Jawa Barat, masyarakat Kota Bandung sendiri itu masih banyak yang belum mampu untuk memenuhi kebutuhan terkait dengan kesehatannya. Jadi saya sangat mendorong nanti insya Allah salah satu program yang akan didorong itu adalah program yang terkait program kesehatan. Seperti misal UHC yang ada di Kota Bandung. Nah sekarang kan alhamdulillah kami dari fraksi PKS itu ya alhamdulillah adalah fraksi yang paling sangat memperjuangkan anggaran kesehatan atau anggaran UHC buat masyarakat. Jadi masyarakat yang mau melahirkan tapi dia tidak punya biaya, itu bisa di cover dengan UHC asalkan memenuhi persyaratan ya. Ada persyaratan punya KTP Kota Bandung dan sebagainya itu, atau misal masyarakat harus operasi jantung atau misal harus dirawat tapi mereka tidak punya biaya, itu ada sampai pernah 260 miliar itu kita dorong anggarannya Kang Denny. Untuk siapa? Untuk masyarakat Kota Bandung, dan ini sangat dirasakan manfaatnya oleh warga Kota Bandung. Sangat banyak sekali ya. Itu sudah cukup tersosialisasi, Bu? Tersosialisasi, alhamdulillah. Jadi saya ketika bertemu dengan masyarakat, selain menyampaikan hal-hal terkait dengan keagamaan ya, dakwah Islam, termasuk itu juga yang menjadi salah satu concern saya, menyampaikan program UHC di Kota Bandung. Jadi itu saya sampaikan juga. Dan kami juga terus mendorong ya pemerintah Kota Bandung supaya juga mensosialisasikan juga kepada masyarakat. Jadi ini relatif
ya sudah diterapkan di mana di Kota Bandung. Saya juga ingin mendorong agar di tingkat Jawa Barat nanti pemerintah Provinsi Jawa Barat, bukan hanya Kota Bandung aja, bukan hanya Cimahi aja, tapi juga misalkan Garut ya, Pangandaran yang mungkin yang ke ujung-ujung selatan itu juga mereka memperhatikan gitu bagaimana masyarakat di Jawa Barat ini bisa mendapatkan jaminan untuk pelayanan kesehatan. Nah, tapi kan sekarang kita sudah punya BPJS nih. Apakah Ibu mendorong ini karena melihat ada kekurangan dari BPJS atau seperti apa itu? Nah, jadi kalau UHC itu sebetulnya adalah memang bekerja sama dengan BPJS Kang Denny. Jadi UHC itu kalau sederhananya ya mungkin ya BPJS tapi dibayarkan sama pemerintah gitu. Jadi ada kan masyarakat yang nggak bisa bayar BPJS. Karena memang tidak mampu bayarnya, atau mereka sudah punya BPJS tapi mereka menunggak karena ya mungkin di PHK atau mereka ya tidak mencukupi untuk bayar BPJS. Nah, itulah UHC itu gitu. Nah ini menarik sekali ya Bu ya, karena banyak juga yang saya kenal tuh mereka itu lama tidak membayar BPJS sehingga kesulitan ketika berobat gitu ya. Nah, ini mungkin bisa jadi pencerahan juga nih pada pemirsa SJ Channel. Ini ada prosedur tertentu tidak untuk mengajukan? Sekalian saya sampaikan ya, Kang Denny. Jadi ini kalau misalnya ada warga yang sakit atau dia sakit kemudian harus dirawat inap atau mungkin harus dioperasi tapi tidak punya biaya atau tidak punya BPJS atau punya BPJS tapi menunggak, maka silahkan manfaatkan program UHC. UHC itu apa? Universal Health Coverage, jaminan kesehatan semesta. Jadi ini adalah program pemerintah Kota Bandung yang sangat diperjuangkan oleh fraksi. Berarti semua bisa ya Bu ya untuk memanfaatkan Kota Bandung. Asalkan memenuhi persyaratan. Jadi KTP-nya kakaknya harus Kota Bandung. Kalau misal KTP-nya tadi ya, karena ini masih skop Kota Bandung ya, maka ini harus KTP dan kakaknya Kota Bandung. Dan dia jadi warga Kota Bandungnya minimal tahun sebelumnya sudah. Jadi kalau baru pindah tahun ini, peraturan wali kota itu menyebutkan belum bisa. Harus minimal 1 tahun. Ya sebelumnya, di tahun sebelumnya dia sudah jadi wali kota Bandung. Caranya gimana? Caranya warga tersebut datang ke puskesmas. Atau kalau darurat kondisinya datangnya ke UGD rumah sakit. Saran saya UGD rumah sakit pemerintah. Seperti Rumah Sakit Bandung Kiwari atau Rumah Sakit Ujung Berung, itu punya pemerintah Kota Bandung. Nah, di sana insya Allah lebih mudah gitu ya untuk dapetin UHC-nya. Bilangnya gimana? Di sana di bagian pendaftaran bilangnya mau berobat dengan UHC. Nah, clue-nya itu saya selalu sampaikan karena kan mereka tidak punya BPJS atau misalnya mereka terkendala biaya, sampaikan mau berobat dengan UHC. Jadi nanti si pasien itu atau keluarga pasien akan disuruh ngisi namanya PON, namanya PYODP, penduduk yang dibayarkan oleh pemerintah daerah. Nah, itu Kang Denny akan diisi ya biasa nama, alamat, KTP, dan nomor induk ya dan sebagainya. Nanti itu akan di-upload oleh puskesmas ke Dinas Kesehatan atau dari UGD rumah sakit ke Dinas Kesehatan. Nanti dari Dinas Kesehatan ada ya semacam verifikasi lah ya dengan BPJS. Itu tidak langsung jadi hari itu. Tapi kalau misalnya masyarakat itu membutuhkan cepat, insya Allah bisa dibantu advokasi oleh tim advokasi PKS. Ada di Cibinong Kidul juga ada, ya di setiap kecamatan itu ada tim advokasi. Atau kalau mau bertanya ke saya juga boleh. Ke nomor WA saya pribadi loh ini Kang Denny. Boleh nanti kita cantumkan ya Ibu ya. Ada nomor saya di 0819 7786 1333. Walaupun kalau mau WA saya, karena WA saya ini terbuka untuk masyarakat ya, dan yang menjawab itu langsung saya pribadi. Jadi mungkin bisa jadi tidak langsung terjawab. Mudah-mudahan malam, karena yang WA itu sangat banyak sekali. Tapi ini sebagai sebuah open saya, keterbukaan saya untuk yang mau menanyakan silahkan terkait dengan UHC, atau mungkin mudah-mudahan bisa kita sambungkan juga nanti dengan dinas ketika misal kemarin ada yang mau operasi, mau melahirkan sesar misalnya, tapi UHC-nya belum keluar ya. Alhamdulillah kita komunikasikan dengan Dinas Kesehatan, alhamdulillah sudah keluar dan ya pengobatan dan sebagainya insya Allah di cover. Ini kan sangat-sangat membantu masyarakat. Ya, ini sangat-sangat bagus ya. Mudah-mudahan ini tidak hanya di Kota Bandung nanti ya, bisa disebarkan ke daerah-daerah lain di Jawa Barat mungkin ya. Nah, baik Bu Salmia, ini satu lagi terakhir mungkin ya Bu ya. Ini kan
kita ini kondisinya sekarang itu banyak pemilih dari Gen Z mungkin ya, milenial, Gen Z mungkin. Ya. Nah, kira-kira untuk menjangkau suara Gen Z ini apa yang Ibu lakukan? Ya, betul ya, dari hasil survei itu ternyata pemilih terbesar itu adalah generasi zilenial ya, Betul. yang mereka baru memilih, itu sangat besar sekali. Saya memprediksi apa yang dibutuhkan mereka itu adalah mungkin terkait dengan pendidikan, karena mungkin masih sebagian besar itu mereka ingin melanjutkan pendidikan. Satu, kemudian yang kedua juga sebagian daripada mungkin zilenial dan milenial itu ingin wira swasta. Jadi kita juga ada di PKS dan saya ikut juga di dalamnya ada program Nextpreneur ya. Mungkin pernah ya Kang Denny dengar. Jadi bagaimana sebuah program yang disiapkan oleh PKS untuk mereka belajar bagaimana marketing digital. Jadi biasa anak-anak kan seperti itu lebih senang ya. Mereka memanfaatkan teknologi untuk berbisnis lah seperti itu. Jadi ini ada salah satu yang kita siapkan juga dan sudah mulai itu tadi malam tuh ada Nextpreneur tadi malam dengan dengan pembicara ataupun dengan para coach yang sudah kompeten untuk melatih mereka berwirausaha. Antara lain itu. Dan juga kita mungkin juga sedang menyiapkan juga mudah-mudahan untuk anak-anak yang mau melanjutkan kuliah, kira-kira ini kita bikin tes bakat gitu. Jadi mereka ada arahan, oh ya saya mungkin bagusnya apa gitu ya, kuliah apa gitu. Ada tes bakat, semoga insya Allah. Itu bisa kita kerjasama Bu, karena kita basic dari psikologi semua Bu. Oh Masya Allah, psikologi ya Kang Denny, alhamdulillah. Baik, ya Bu Salmiah terima kasih banyak nih sudah meluangkan waktunya nih. Mudah-mudahan PKS bisa menang di Jawa Barat ya. Amin. Dan presidennya Ya Pak Anies. Amin. Baik, terima kasih. Atur nuhun Kang Denny, sami-sami jazakumullah. Ya, untuk pemirsa Saiful Zaman Channel, hatur nuhun atas perhatiannya. Turun juga Kang Denny, dari saya Salmiah Rambe dari PKS. Mudah-mudahan nanti bisa ketemu offline ya. Baik, bisa silaturahim. Hatur nuhun Kang Denny, Ya, sama-sama. jazakumullah. Assalamualaikum.